Um, Selamat pagi Pak Tatang, Bu Dewi, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu, beranggotakan saya, Alif, dan juga Amel akan mempresentasikan terkait rencana proyek kelas kami dengan judul adalah pemilihan pemasok sustainable packaging menggunakan metode Dematel dan ANP dengan studi kasusnya PT PNG Operations Indonesia. Ini anggota kelompoknya. Lalu next. Dimulai dari bab 1 itu latar belakang. Sini kita mengambil data dari SCPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di mana di sini ada komposisi sampah berdasarkan jenis sampah yang didominasi oleh pertama itu 40,5% sisa makanan dan 17,9% itu ada sampah plastik. Di mana dari keseluruhan sampah plastik weh, keseluruhan sampah tersebut, keseluruhan sampah tersebut akan dikelola oleh pihak pengelolaan sampah sehingga diperoleh capaian kinerja pengelolaan sampahnya yaitu di bawah 50% untuk saat ini di Indonesia, yaitu sekitar 49,78%, dan memperoleh sampah yang tidak dikelola itu mencapai 33,21%. Dan dari komposisi sampah yang terbesar kedua tadi itu plastik. Di sini diperoleh data dari Data World Economic Forum dan juga Systemic 2022. Sampah plastik fleksibel atau jenis plastik yang sulit didaur ulang itu mendominasi 3/4 atau 76% dari keseluruhan sampah plastik yang mencemari lingkungan di Indonesia. Next. Dan dari mana sampah plastik itu berasal? Tentu dari banyak kegiatan, dari mulai aktivitas konsumen, aktivitas manufaktur, aktivitas pertambangan, dan masih banyak aktivitas lainnya. Sehingga diperoleh juga data dari Diverse Clean Action. Di sini melakukan brand audit terhadap 11 titik pantai, di mana diperoleh bahwa sampah plastik sekali pakai terbanyak adalah jenis kemasan saset yang berjumlah 79,7% dari total temuan sampahnya. Dan kemasan saset tersebut berasal dari survei komprehensif dirilis oleh Greenpeace International. Sampah-sampah tersebut berasal dari produsen FMCG yang merupakan penyumbang pencemaran sampah kemasan plastik sekali pakai terbesar di Indonesia. Dan setelah disebutkan sebelumnya bahwa sampah plastik tersebut berasal dari pemakaian oleh konsumen dan juga adanya proses produksi dalam rantai pasok, di mana dari setiap proses supply chain tersebut tentunya menghasilkan scrap-scrap atau sampah-sampah dari setiap proses supply chain-nya. Sehingga setiap kegiatan industri tersebut harus memperhatikan keseluruhan aktivitasnya agar tidak merusak lingkungan, karena setiap proses supply chain masih mempunyai komponen buangan ataupun limbah industri yang jika tidak dikelola akan membuat dampak lingkungan itu rusak. Oleh karena itu dilakukan pengembangan model dalam pemilihan green supplier. Karena tidak hanya berdasarkan prosesnya aja, jadi dari mulai inputnya juga diperhatikan bahwa supplier sendiri harus memenuhi kriteria green supplier agar dari step awal sampai ke akhir itu memenuhi kriteria-kriteria yang tidak merusak dampak lingkungan. Next. Sehingga di rumusan masalahnya itu ada 4. Pertama, apa saja kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam pemilihan pemasok pada PT PNG Operation Indonesia. Yang kedua, bagaimana hubungan antara kriteria dalam pemilihan pemasok. Yang ketiga, ada bagaimana pembuatan untuk masing-masing kriteria menggunakan metode Dematel ANP. Dan yang keempat, bagaimana hasil pemilihan pemasok berdasarkan kriteria yang telah dipertimbangkan. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka. Ada pengertian dari pemasok, yaitu salah satu mitra bisnis yang memegang peranan sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan perusahaan. Lalu ada sustainable packaging, yaitu konsep kompleks yang memerlukan analisis dan dokumentasi untuk mengevaluasi desain kemasan, pemilihan bahan, pemrosesan, dan siklus hidup. Tujuannya adalah pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan peran sistem produk atau pengemasan dan seluruh siklus hidup. Berikut adalah 4 prinsip dari sustainable packaging-nya. Next. Lalu ada Decision Making Trial Evaluation and Laboratory atau DEMATEL, yaitu metode ini adalah metode yang tepat digunakan untuk merancang dan menganalisis masalah yang kompleks dengan membuat model terstruktur hubungan sebab akibat antar faktor-faktor dalam suatu sistem. Pemecahan masalah yang kompleks dengan menggunakan DEMATEL akan disajikan secara grafis. Berikut adalah step-step bagaimana proses DEMATEL tersebut. Next. Lalu ada Analytical Network Process atau ANP, yaitu
adalah teori matematis yang memungkinkan seseorang mengambil keputusan menghadapi faktor-faktor yang saling berkaitan, serta umpan balik atau feedback secara sistematis. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya untuk pemilihan supplier ya. Berarti ini untuk diagram Alir pertama ada dimulai dengan identifikasi kriteria dan subkriteria pemasok. Dan nantinya kita juga akan menentukan ahli untuk dilanjutkan ke verifikasi dan untuk para ahli tersebut dapat melakukan pengisian kuesioner dengan kuesioner di Matel ANP yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembobotan kriteria dan subkriteria yang mana jika nanti hasilnya konsisten maka akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan dan dilanjutkan ke kesimpulan dan saran. Mungkin saya akan breakdown ke dua metode ketiga yang di highlight yaitu tentang identifikasi kriteria dan subkriteria. Pada proposal kami dituliskan untuk kriterianya di sini ada 4, ada limbah yang keduanya ini ada limbah produk dan sustainable packaging dengan subkriteria sebagai berikut yang di tabel sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan dua kriteria lainnya yaitu sistem manajemen dan kualitas dan subkriteria dan kriteria ini berdasarkan salah satu jurnal yang juga menerapkan untuk pemilihan tentang green supplier pada suatu perusahaan. Next, jadi nantinya subkriteria tersebut akan diverifikasi lagi ke ahlinya untuk disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan. Next to M tuh. Nah, ini adalah untuk metode MCDM-nya, yaitu ada Dematel dan ANP. Untuk Dematel sendiri ada 5 langkah dan untuk ANP-nya ada 1 langkah. Nah, kenapa di sini menggunakan Dematel dan ANP? Untuk Dematel sendiri karena untuk melengkapi atau menyempurnakan dari ANP yang harus ada hubungan interdependensi antar kriteria dan subkriteria. Jadi Dematel ini untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar kriteria tersebut. Karena untuk ANP sendiri harus dilakukan terhadap kriteria yang memiliki hubungan keterkaitan. Next. Dan ini adalah breakdown untuk masing-masing untuk Dematel, yaitu yang pertama kita harus menentukan degrees of influence atau hubungan keterkaitannya, yaitu dengan melalui kuesioner. Untuk skornya di sini ada 0 sampai 5, 0 sampai 10. Kemudian menentukan direct relationship matrix dan juga ada normalisasi matriksnya tersebut. Kemudian nanti juga akan menghitung total influence matrix. Next. Dan nantinya ini yang tadi dijelaskan oleh Alif kalau akan adanya didesain secara grafis. Jadi nanti hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam grafik. Nantinya akan dilihat hubungan keterkaitan dari sumbu X dan Y tersebut. Next. Nah, setelah kita mengetahui hubungan antar KPI, hubungan antar kriteria dan subkriteria, maka kita bisa memasukkan nilai hasil perbandingannya tersebut ke dalam software super decision untuk ANP yang nantinya akan dihasilkan pembuatan ANP itu sebagai berikut seperti itu. Dan nanti untuk rankingannya berarti untuk kriteria yang paling untuk alternatif yang paling tinggi nantinya berarti yang akan menang seperti itu. Next, mungkin sekian untuk presentasi proposal MCDM kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.